Unmute, Miss. Unmute, Miss. Unmute, Miss. Why you cannot unmute? Unmute, Miss. The second one, Miss, unmute. Yes, Miss. Unmute. Unmute, Miss. Video, Miss. Unmute, Miss. Yes, Miss. Miss. I don't. Because from the computer my voice is so small, so my voice from the phone ya, dari handphone suara Miss. Ya, jadi di sini Miss unmute, tapi suara Miss dari HP. Can you hear Miss Ina voice clearly, right? And Miss. Miss. Ya, topik kita hari ini adalah mencermati kalimat tanggapan ya. Oke, kalimat tanggapan itu nak bisa berupa saran, kritik, dan pemecahan masalah ya. Now what should you do? Please, have you watched my link? Siapa yang sudah menonton link Miss Irna? Miss. Miss. Ya, oke, good job ya. Thank you so much. Ya, oke, now please open and read your book page 46 until 47. Buka bukunya halaman 47. Oke ya, thank you kalau sudah dibuka, if you already open. And then now Miss Irna will explain about the meaning of the response sentences. Miss Irna juga akan menjelaskan tentang apa itu kalimat tanggapan ya, dan mengajak anak-anak untuk mengamati dan mencermati kalimat tanggapan dari suatu gambar. Oke. Nah, today you have assignment ya kids. Hari ini anak-anak Miss ada tugas. Tugasnya apa? Coba dibuka bukunya. Ya, buka bukunya halaman page 44 until 45. Halaman 44 sampai 45. Already, Miss. Already? Already, Miss. Oke, ya sudah. Nah, nanti itu anak-anak baca ya. Jadi Miss mau mendengar anak-anak itu membaca gimana, apalagi membaca dongeng ya kan? Ada nada-nada yang perlu diperhatikan dalam membaca, terkhususnya membaca dongeng. Jadi gimana cara mengerjakannya, Miss? How to do my homework, Miss? Ya. Oke, cukup kalian rekam dari WA, ya. Kan ada ya, Nak, dari WA itu voice note, ya kan? Ada voice note, ya. Nah, kalian ketika membaca, itunya voice note-nya ditekan, setelah itu dikirim ke Miss, ya. So easy, right? Tugasnya easy sekali, right? Yes, Miss. Iya. Miss, jadi ceritanya direkam, Miss. Excuse me, Miss. We can Gambar yang dibaca itu paragrafnya atau yang tidak paragraf? Ini yang akan menjadi tugasnya ya. Oke, wait. Di sini I will show to you. This one. Ini tugasnya kan? Ini halaman 44 sampai 45 kan, Nak? Iya, kancil dan serigala ini dibaca semua. Ya, dibaca semua. Ya, Miss, di video atau di record, Miss? Dia pakai suaranya aja, nggak pakai videonya, Miss. Suara saja ya, Nak. Pakai voice note saja dari WA. Ya, pakai voice note. What? Ya. Oke, understand? Yes, Miss. Miss. Yes. Excuse me, Miss. Miss, unmute. Unmute again, Miss. Oke. Ya. Nah, di paragraf keempat contohnya ada di situ kalimat ucapan seekor serigala, ya kan? Kancil, kemari loh. Ayo berhenti. Aku
tidak akan menyakitimu. Iya, jadi harus bernada ya. Miss mau lihat anak-anak Miss gimana kalau membaca dongeng. Apakah datar-datar saja atau gimana ya? Jadi pakai nada seperti orang membacakan sebuah dongeng kepada para peserta ya. Oke, Miss akan coba membacakan cerita Kancil dan Serigalanya ya. Kancil dan Serigala. Suatu hari ada serigala yang sedang asik duduk di tepi sungai. Ia bersandar di akar pohon karena kelelahan mencari makanan. Akhirnya ia pun tertidur. Namun tiba-tiba ia mendengar suara krok. Sang serigala pun terbangun dari tidurnya. Ia melihat ke sekeliling. Ia pun segera mencari asal suara tersebut. Ternyata suara tersebut berasal dari sebuah ranting yang jatuh dan terinjak oleh si Kancil. Melihat Kancil, serigala yang sedang kelaparan itu sangat senang. Ia pun perlahan mendekati Kancil. Kancil mengetahui dirinya dalam bahaya dan langsung melarikan diri. Serigala langsung mengejarnya karena Kancil terus berlari. Akhirnya serigala memanggilnya. Kancil, kemarilah. Ayo berhenti, aku tidak akan menyakitimu, teriak serigala. Kancil tidak mau mendengarkan teriakan serigala. Ia terus berlari sampai kelelahan. Akhirnya serigala dapat menyusulnya. Melihat serigala sudah berada di hadapannya, Kancil pun merasa ketakutan. Ia langsung mencari akal untuk mengetahui serigala. Kancil adalah hewan yang sangat cerdik. Ia pun segera mendapatkan akal untuk meloloskan diri dari serigala. Ada apa, Tuan Serigala? Sudah lama kita tidak bertemu. Kancil bertanya dengan santai. Sudah lama aku mencarimu ke sana kemari. Sekarang jangan banyak bicara lagi. Sudah saatnya kau menjadi santapanku hari ini. Aku adalah Raja Hutan. Siapa saja harus tunduk di bawah perintahku. Raja Hutan? Siapa? Kau Raja Hutan? Sebelum aku sampai ke sini, aku bertemu dengan seekor serigala yang sangat gagah perkasa. Ia mengaku sebagai Raja Hutan. Serigala tersebut juga ingin memangsaku seperti kau saat ini. Namun, karena aku kehausan, akhirnya aku meminta izin untuk minum dan akan kembali lagi menemui dia. Jika kamu ingin memangsaku, sebaiknya kamu mengalahkannya dulu. Dagingku terlalu sedikit untuk kalian berdua, kata Kancil menjelaskan. Benarkah? Siapa yang berani mengaku sebagai raja di hutan ini? Di mana dia sekarang? Tanya serigala geram. Raja hutan itu tinggal di sebuah sumur yang sangat dalam di tengah hutan. Jawab Kancil. Antarkan aku ke sana. Aku akan mengalahkannya, kata serigala. Baiklah, Tuan Serigala, ayo ikuti aku, jawab Kancil. Akhirnya si Kancil berjalan di depan serigala. Mereka berjalan dengan jarak yang cukup jauh. Setelah beberapa saat, mereka pun sampai di tempat tujuan. Di sana terlihat sebuah sumur yang tidak terurus dan dipenuhi dengan rumput-rumput yang sangat tinggi. Mereka mendekati sumur tersebut. Ini sumur tempat tinggal Raja Hutan yang aku ceritakan itu. Ia sangat gagah dan tangguh. Aku ragu kau dapat mengalahkannya, kata Kancil. Serigala pun berjalan mendekati sumur tersebut. Ia menengok ke bawah dengan sangat berhati-hati. Ia sangat terkejut melihat seekor serigala berada di dalam sumur tersebut. Serigala pun langsung melolong dengan sangat keras. Namun ia pun mendengar suara lolongan dari dalam sumur. Lolongan tersebut terdengar lebih keras darinya. Mendengar suara lolongan dan dari dalam sumur membuat serigala sangat marah. Tanpa berpikir panjang, ia pun langsung melompat ke dalam sumur tersebut. Sambil berenang di dalam sumur, serigala tidak dapat menemukan serigala lainnya selain dirinya sendiri.
Serigala pun menyadari bahwa dirinya tertipu lagi dengan ucapan si kancil. Hei kancil, ternyata kau telah menipuku. Awas kau nanti. Kata serigala yang marah. Bagaimana Raja Hutan? Apakah kau sudah berhasil mengalahkannya? Jawab kancil. Lalu meninggalkan serigala sendirian di dalam sumur. Oke ya, like this ya. Nanti anak-anaknya membaca. Tugasnya seperti itu ya kids. Okay, understand about your tasks, about your assignment? Understand, Miss. Understand ya? Understand, Miss. Okay. So, your deadline to send ya until Friday for December 2020 sampai hari Jumat. Jadi sebelum hari Jumat sudah bisa dikumpul ke Miss Irna. Bahkan setelah sesi Zoom meeting ya bisa langsung dibaca teks kancil dan serigalanya. Ya, oke? Okay? Excuse me. Okay, Miss. Ya, Nak. Okay, Miss. Now Okay, ya. Zoom, Ya, who wants to ask to Miss? Ayla, Miss. Ya, Nak. Now in this Zoom, we no need to read, Miss. Okay, no need to read ya, because our time is not enough. Karena waktunya nggak cukup kalau nanti dibaca satu-satu ya. Jadi setelah Zoom saja, ya, Ayla? Okay, Miss. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mencermati kalimat tanggapan saran dalam bentuk saran, kritik, dan pemecahan masalah dari sebuah gambar dan teks. Ya, coba dilihat kedua gambar ini di buku kalian ya. Look at open your book page 46, halaman 46. Ya, Nak, ada dua gambar, gambar satu dan gambar dua. Ya, coba perhatikan itu bagaimana kan kondisi lingkungan di rumah gambar satu dan gambar dua. Gambar satunya bagaimana? Gambar satu dia bersih, Miss, rumahnya. Kalau gambar dua dia kotor rumahnya, Miss. Gambar satu Rumahnya bersih. juga retak, Miss. Gambar dua, Miss. Rumahnya Gambar dua kotor, gambar satu bersih. Oke ya. Nah, itu menurut anak-anak. Kira-kira coba berikan tanggapan dari gambar satu dengan gambar dua. Coba dulu si Edwin dulu. Yuk Edwin, Nak. Rumah gambar yang pertama itu bersih, tidak ada sampah yang berserakan di teras. Ya, after that. Dan gambar satu sampahnya dikumpulkan dan tidak diletakkan di rumput-rumput. Dan dibuang di rumput-rumput. Sampahnya. Iya, tidak dibuang di tempat sampah, tetapi berserakan. Coba si Amadeo dulu, yuk Amadeo. Bagaimana tanggapan Amadeo dari gambar satu dengan gambar dua, Bang? Gambar satu bersih, sama tidak ada retakan. Ya. Di gambar dua gimana? Gambar dua banyak sampah sama retak. Gambar dua banyak sampah dan retak. Oke, itu menurut si Amadeo. Yuk kita baca teksnya. Oke. Lingkungan dari kedua gambar tersebut sangat berbeda. Ya, look at the text ya, Nak, lihat teksnya. Pada gambar pertama, tampak lingkungan rumah yang bersih dan nyaman. Tanaman tumbuh dengan subur dan terawat dengan baik. Selain itu, tidak ada sampah yang berserakan. Sebaliknya, pada gambar kedua terlihat lingkungan rumah yang kotor dan kumuh. Sampah-sampah berserakan. Tanaman layu dan tidak dirawat dengan baik. Ya, oke. Sekarang akan kita masuki kalimat kritik. Ya, menurut saya lingkungan pada gambar kedua tidak sehat untuk dihuni. Kemudian masuk kepada kalimat saran. Sebaiknya kita menjaga kebersihan lingkungan agar kesehatan kita juga terjaga. Ya, dan dilanjutkan oleh kalimat solusi. Warga dapat bekerja sama membersihkan lingkungan rumah dengan anggota keluarganya di rumah. Ya, jadi kita akan belajar tentang kalimat solusi, kalimat saran, dan kalimat kritik. Oke.
Apa itu kalimat tanggapan? What's the meaning of the response sentences? Apa arti dari kalimat tanggapan? Tanggapan merupakan, ya nak. Oke, ya, tanggapan adalah gagasan, pikiran atau ide tentang suatu peristiwa. Mau itu ide, mau itu responnya atau pikirannya baik ataupun buruk, itu adalah sebuah tanggapan. Ya, oke. Di akhir tanggapan kita bisa memberikan kritik, saran, serta solusi atau pemecahan masalah. Bagaimana contoh kalimat tanggapan? Misal nih ya. Oke, coba dulu Miss Irna will choose si Kristo, ya, Kristo. Miss Irna memberikan tanggapan buat si Kristo, ya. Oke, menurut saya, menurut Miss Irna, Kristo harus fokus dalam belajar karena ya Kristo sering bergerak ke kanan dan ke kiri, ya, tidak bisa duduk manis dan tenang ketika belajar. Ya, itu tanggapan Miss untuk Kristo. Nah, tanggapan Miss untuk si Maulana. Oke, ya, ini Maulana. Contoh dari tanggapan kepada seseorang. Oke, Maulana. Iya. Maulana menurut Miss Irna, Maulana itu tidak sabar untuk menjawab apabila teman-temannya dipilih oleh guru untuk menjawab. Ya, oke, itu untuk Maulana. Seperti itu ya nak. Jadi itulah yang namanya kalimat tanggapan. Biasanya ya kalau kita dengar menurut saya sebaiknya begini solusinya, itu merupakan tanggapan terhadap suatu hal. Jadi apa itu tanggapan? Tanggapan adalah gagasan, pikiran atau ide tentang suatu peristiwa. Oke, for example, now Miss Irna ask my students to make a project, ya. Contoh nih misalnya. Oke, kids, ya. Next week we will make a project, but Miss Irna still confused to make what project, what should we make? Ya, jadi Miss Irna masih bingung nih, project apa yang harus kita buat. Kira-kira ada ide? Ada pendapat dari anak-anak Miss? Iya, coba sih Fidela dulu. Coba Fidela, kasih tanggapan. Menurut Fidela, kita boleh membuat proyek menghias pintu kamar, Miss. Menghias pintu kamar, iya boleh, good job. Ya, itu adalah tanggapan. Coba berikan tanggapan another students. Ya, who wants? Siapa yang mau? Oke, si Ayla. Coba berikan tanggapan. Menurut Ayla, Miss, proyek kita itu kita akan menggambar, Miss. Proyek kita menggambar apa wajah Miss Irna? No, Miss, up to the student, Miss. Ya, up to the students ya. Terserah anak-anaknya mau gambar apa. Mau gambar wajah Miss pun juga boleh. Oke ya, itu saran Ayla. Sekarang coba si Indira dulu yuk, Indira. Menurut Indira, kita membuat proyek menghias dinding. Menurut Indira kita membuat proyek menghias dinding, Miss. Iya, boleh ya. Itu adalah tanggapan. Oke, Nak. Thank you for your response. Terima kasih untuk tanggapannya. Ya, jadi itu adalah contoh dari sebuah tanggapan terhadap suatu ide. Ya. Nah, oke, apa saja bentuk dari tanggapan itu? Yang pertama, kritikan. Ya, kritikan. Jadi bisa saja kita memberikan tanggapan dengan mengkritik. Kritikan itu apa, Miss? Ya, kritikan adalah ungkapan terhadap suatu hal yang disertai uraian alasan dan pertimbangan mengenai baik dan buruknya suatu hal. Oke?
Kritikan adalah ungkapan Can you hear my Miss Irna voice clearly? Yes, Miss. Yes, Miss, but double suaranya. Ya, Miss. Miss, suaranya double. Bergema, Miss. Okay, can you hear Miss Irna voice clearly? Yes, Miss. Sudah ya? Oke, iya Gracia. Gracia mau memberikan kritikan? No, Miss. I want to go to restroom. Oke, go to the restroom. Ya, jadi ini adalah kalimat kritikan ya, Nak. Nah, biasanya dalam kalimat kritikan itu ya, biasanya orang-orang menggunakan kata menurut saya. Menurut saya, ya ini contoh nih. Menurut saya lingkungan yang bersih akan membuat penghuninya lebih sehat daripada lingkungan yang kotor. Kemudian yang kedua, menurut saya kamu harus rajin berolahraga supaya tubuhmu sehat. Itu adalah bentuk kritikan ya, Nak. Oke, contoh ya. Sekarang Miss Irna contoh nih, for example Miss Irna late to open Zoom meeting. Telat untuk membuka Zoom meeting. Coba berikan kritikan untuk Miss ya. Coba kritik dulu Miss Irna karena terlambat membuka Zoom meeting. Oke, once ya, gantian ya, Nak. Coba dulu si oke. Si Alfa, coba kritik dulu Miss Irna, Alfa. Where is your tie, Alfa? Mana dasinya, Bang? Unmute, please. Ready. Very well ya, please think your pikirkan kritikannya untuk Miss. Oke, Amadeo. Kritikan untuk Miss Irna because late to open Zoom meeting. Jangan terlambat buka Zoom meeting. Jangan terlambat buka Zoom meeting. Iya, itu si Alfa punya ya. Ininya kritikannya. Coba Rewel, kritik. Give your opinion. Coba Rewel, you unmute. Kritik dulu Miss Irna. Yes, Oke, yuk. Berikan kritikannya untuk Miss. Mana ini tadi Rewel? Yuk. Menurut saya mainan ini cukup bagus, Miss. Miss Irna mainan ya. Kan kritikannya untuk Miss Irna. Makanya di fokus ya dari tadi. Miss. Oke. Coba Cecia. Ya, Cecia. Menurut Cecia, Miss tidak boleh terlambat soalnya nanti waktu Zoom-nya sudah habis, Miss. Oke, iya. Nah, thank you ya sudah mengkritik Miss Irna, ya. Iya, jadi itulah contoh kritikan, ya. Until you any questions? Ada pertanyaan? No, Miss. Ya, ada pertanyaan, Miss. Iya, coba si Dasya dulu ya. What's your question, Dasya? PR-nya, Miss, nanti bisa voice note terus bukan voice note dari WA terus dikirim sama Miss gitu bisa, Miss? Bisa, ya. Direkam dulu sendiri di luar WA. Itu maksudnya kan, Kak? Iya, boleh. Yes, Miss. Iya, oke. You can ya. Oke, ya. Selanjutnya kita masuk ke saran. Saran. Jadi selain mengkritik, jangan kritik saja, berikan sarannya, ya. Oke, saran adalah pendapat yang diutarakan untuk dipertimbangkan, ya.
saran biasanya diawali dengan kata sebaiknya. Contoh, sebaiknya anak-anak tetap belajar dari rumah sampai masa pandemik berakhir. Ya, oke. Tadi kan masalahnya Miss Irna terlambat, ya, terlambat to open Zoom meeting. Nah, sekarang coba berikan saran dulu kepada Miss Irna ya. Jadi tidak hanya dikritik, Miss-nya juga diberikan saran. Coba, who can? Siapa yang bisa? I can, Miss. Iya, yang lain dulu. Ya, Oke, coba Miss. yuk berikan saran sama Miss. Sekelin, Miss. bersiap-siap Gracia ya, berikan sarannya. Mengapa Miss terlambat membuka Zoom-nya? What, Nak? Coba ulangi, repeat again. Miss, mengapa Miss terlambat membuka Zoom-nya? Siapa ini tadi, Nak? Who speak up? Who speaking? Gracia, Miss. Oh, Gracia. Wait, Gracia. Masih si Kelin ya. Kok ada suara, tapi Kelinnya nggak buka mulut. Oke, coba. Si Kelin dulu, Kelin. I don't know Miss to say what. You don't know or you don't understand? Just now I know big and now I'm already forget. Forget ya. Please be focused ya. Kelin, forget. Padahal baru saja Miss Irna katakan tadi apa yang harus dibuat. Coba si Gracia dulu, yuk. Gracia. It's your turn. Mengapa Miss terlambat membuka Zoom-nya? Mengapa Miss terlambat membuka Zoom-nya? Tadi kalau kata saran menggunakan kata apa? Sebaiknya. Ya, sebaiknya. Kalau menggunakan kata mengapa, nanti jadi wawancara sama Miss Irna ya. Oke, kita bukan wawancara saat ini ya. Miss Irna ask my students to give the suggestion. Oke. I know. Siapa? Coba si Petrus dulu, si Petrus. Sebaiknya Miss jangan terlambat membuka Zoom meeting. Iya, sebaiknya Miss jangan terlambat ya membuka Zoom meeting. Oke, thank you ya Petrus, good job. Nah, siapa lagi? Who can? Coba dulu. Si Kristo dulu, yuk si Kristo. Give your suggestion to Miss. What is that, Afe? Just that, nah, I cannot see. Miss Irna cannot see that. You No, see Miss. Oke. Tidak ada, Miss. Oh, tidak ada. Nothing ya. Oke, coba si Kristo. Yuk. Sebaiknya Miss tidak boleh terlambat buka Zoom karena kalau terlambat jadi kelamaan mau belajar. Ya, sebaiknya jangan terlambat ya membuka Zoom meeting, bisa terlambat untuk belajar. Oke ya, itu contoh dari kalimat saran. Sekarang kita belajar lagi, oke ya. Bentuk tanggapannya dalam berupa kalimat solusi. Oke. Solusi. Solusi adalah jalan keluar atau penyelesaian dari sebuah permasalahan. Misalnya tadi Miss Irna terlambat sudah dikritik, diberi saran, ya kan? Sekarang Miss Irna memberikan teman-teman semuanya, anak-anak Miss, my children, ya, give my the solution, ya. Seperti ini contohnya. Oke, Miss Irna terlambat membuka Zoom meeting karena koneksi. Sebaiknya seharusnya Miss Irna sudah mempersiapkan di jauh-jauh jamnya sebelum membuka Zoom meeting. Jadi bisa ketahuan apa masalahnya, apakah masalah di device, di perangkatnya, atau di koneksinya, sehingga tidak terlambat anak-anak untuk belajar. Itu adalah solusi ya, solusi dari permasalahan. Jadi jangan hanya pandai kritik saja ya nak, berikan sarannya, kemudian kasih juga kalimat solusi. Oke? Nah, contoh ini ya. Sekarang anak-anak please observe this picture. Ya, his name
is Dodi. Namanya si Dodi ya nak. Dodi ini senang sekali menonton film kartun. Namun saat menonton televisi ia menonton dengan jarak yang terlalu dekat. Ya, bolehkah anak-anak menonton televisi dengan jarak yang sangat dekat? No, Tidak Miss. boleh. No, Miss. Mata. Ya, oke. Nah, tadi kita sudah belajar kalimat kritikan, kalimat saran, dan kalimat solusi. Jadi, contoh kalimat kritikan untuk si Dodi adalah, menurut saya, tindakan Dodi tersebut tidak baik karena menonton televisi terlalu dekat dapat apa? Merusak apa? Mata. Ya, Mata, Miss. mata. Ya. Kemudian kalimat sarannya. Sebaiknya Dodi dapat mengatur jarak antara mata dan televisi, ya. Yaitu sarannya, sebaiknya. Setelah itu, kalimat solusinya, menontonlah televisi dengan jarak yang normal, yaitu 5 kali lebar layar televisi. Ya, jadi kalau memberikan saran misal nih, sebaiknya Dodi dapat mengatur jarak antara mata dan televisi. Si Dodinya nggak tahu, kira-kira berapa sih ukurannya yang baik? Ya, nah solusinya adalah menontonlah televisi dengan jarak yang normal, yaitu 5 kali lebar layar televisi. Iya, jadi solusi itu memberikan solusi atas masalah yang ada ya nak. Kemudian kalau untuk kritikan ya biasanya dia mengkritik tentang apa yang terjadi, peristiwa apa yang terjadi dikritik. Kemudian berikan saran juga, jangan hanya mengkritik tetapi saran dan solusinya. Oke, this is just remind you for your assignment. Ya, don't forget deadline until Friday for December 2020. Any questions, kids, about your assignment? About No, Miss. Oh ya. No, Miss. If you don't have questions, Miss Irna will end this session. And before we leave, please smile. Yuk share love dulu nak. Bye bye kids. Enough for today. Bye-bye.